الفاتحة بنية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفاء والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وثوابه ومرضاته وقربه إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا قرة عين رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آله وأصحابه وأهل بيته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا إلى روحي الحبيب عبد الله ابن علوي الحداد وأصوله وفروعه ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نوى مشايخنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام الأولين والآخرين حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا نور قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين المهتدين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatid, para sesepuh, hadirin, hadirat
muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, waktu yang sangat agung, sangat mulia di antara maghrib dan isya. Kita bersama-sama bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beramal soleh, untuk beribadah, menghadiri majelis yang insya Allah penuh dengan barokah. Sholawat serta salam tak lupa marilah kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, setelah kita panjang lebar membahas hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita ini bermuamalah, berinteraksi dengan sesama makhluknya Allah, dengan orang lain, baik itu tetangga, teman, kerabat, anak, istri, lebih-lebih orang tua, dan itu semuanya juga diatur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jika yang telah kita pelajari tersebut kita amalkan, kita terapkan, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang berakhlak terpuji, yang disebut hasanul khuluqi. Dan orang itu ketika berakhlak terpuji, maka dia akan meraih kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Karena itulah yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Ummu Habibah. Kanjeng Nabi niku nate dawuh teng Ummu Habibah, ya Umma Habibah, zahaba hasanul khuluqi bi khairayid dunya wal akhirah. Wahai Ummu Habibah, akan pergi orang yang akhlaknya baik. Jadi akhlakina apik niku duduk cuma sholat tok, poso tok, duduk cuma urusan ibadah, tapi bermuamalah dengan orang ini. Bersikap kepada orang, baik tutur kata, baik perbuatan, tidak mendolimi orang, tidak merugikan orang, tidak menyakiti orang, tidak mengganggu orang.
Orang yang berakhlak baik itu dia akan pergi dengan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Tapi sakwaliane para hadirin dijelasaken qala ba'dus salaf man sa'a khuluquhu 'adzaba nafsahu. Orang yang jelek akhlaknya itu ya berarti dalam kehidupannya sering mengganggu orang lain, sering menyakiti orang lain, baik itu dengan kata-kata ataupun itu dengan perbuatan. Kalau sudah orang itu akhlaknya jelek, hubungannya dengan masyarakat tidak baik, dipastikan orang tersebut adzaba nafsahu. Napa niku adzaba nafsahu? Sama dengan menyiksa dirinya sendiri. Lek tiyang niku pun boten beres nggih, hubungane kali tiyang lintu dipastikan nggih kata problem, kata masalah. Ya. Nggak ada tenangnya hidupnya. Mungkin uripin iku didoleki wong tok, diuber-uber wong. Lek perlu panggone ngalang-ali singitan. Kadang-kadang nomor HP ini ganta-ganti. Dadi nyiksa awake dhewe, ndak ono tenange uripe. Itu orang kalau nggak baik akhlaknya. Oleh karena itu mudah-mudahan semua yang sudah kita pelajari ini para hadirin menjadi ilmu yang barokah dan menjadi ilmu yang manfaat. Kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang berakhlak mulia, yang berakhlak terpuji, meneladani Nabi kita Muhammad SAW, sehingga harapannya kita mendapatkan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Tenang teng dunyo, tenang teng akhirat, enak teng dunyo, enak teng akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ngilingaken dumateng kula panjenengan tentang pentingnya kita ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kula jenengan iki menungso biasa para hadirin. Kula jenengan iki sanes malaikat. Lek malaikat itu la ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun niku lek malaikat. Lek malaikat niku mboten nate maksiat dumateng Gusti Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena malaikat niku mboten diparingi syahwat. Lek kula jenengan pasti ada saja kekhilafan, ada saja kesalahan. Yang paling penting itu gimana ketika kita itu terperosok para hadirin. Gimana ketika kita itu berbuat salah. Napa malih kula jenengan urip teng Indonesia kaya ngeten iki. Mau sama sekali menjauhi maksiat ini perasaannya agak sulit para hadirin. Wong wedoke akeh sing ndak kudungan iku didelok lak ndak oleh nih. Pati ndingkluk tok ya ketabrak cagak ting akhire. Kan repot ah. Tapi ya kita wajib memang menjauhi maksiat wajib. Kita harus mengekang diri kita, nafsu kita, syahwat kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Wa 'alaika bit-taubati min kulli dzambin. Hendaknya kalian bertobat dari segala macam dosa.
Sawaun kana saghiran au kabiron, baik dosa itu dosa kecil atau dosa itu dosa besar. Zahiran wa batinan, baik dosa itu dosa dari anggota badan kita yang zahir, lebih-lebih dosa itu berupa dosa daripada hati, penyakit batin. Kenapa kok kita diperintahkan untuk selalu bertobat para hadirin? Fa inna taubata awwalu qadamin. Tobat niku adalah langkah pertama yadhu'uhal abdu, yang diletakkan oleh seorang hamba fi tariqis suluk, kalau dia ingin menjalani jalan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hiya asasu jami'il maqamat, dan itu adalah dasarnya, pondasinya seluruh pangkat dan makom di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadi tiyang niku lek kepingin angsal derajat teng ngersane Gusti Allah, angsal pangkat teng ngersane Gusti Allah, langkah pertama yang harus dia tempuh, bersihkan diri kita daripada dosa zahiran wa batinan. Gimana caranya? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuhah, tobat yang sungguh-sungguh. Sing bahaya niku lek tiyang niku nyepilino dosa niku sing bahaya, ngentengno dosa, dan itu sifatnya orang munafik para hadirin. Teng riwayat tiyang munafik niku lek ngelampahi dosa, dosa itu dia anggap hanya seperti lalat yang menghinggapi hidungnya. Dienteng wis, kayak laler mencelok di irung, kari dingenekno tok, ngibaskan tangan akan terbang itu lalat. Tapi lek tiyang mukmin ngelampahi dosa, koyok dosa niku gunung gedhe ana ndukure ndase kate lugur. Takut, nyesel dengan perbuatan dosa yang dilakukan. Itu sifatnya orang mukmin. Karena dosa niku saged menghalangi seseorang daripada meninggal husnul khotimah para hadirin. Oleh karena itu jangan sekali-kali ngentengno dosa. Napa malih sepuntene sing kata duduk cuma ngentengno, kadang-kadang bangga dengan perbuatan dosanya. Kata niki koyo ngeten. Mari ngelampahi maksiat, duduk isin, duduk nyesel, malah bangga dicerita-ceritakno nang koncone. Aku mari nglakoni iki, mari nglakoni iku. Naudzubillah min dzalik. Diceritakan pernah ada satu orang sakaratul maut. Tiang niku tepak sakaratul maut, kan pasti harapannya keluarga, orang-orang dekatnya, dan dia sendiri yang bersangkutan harapannya meninggalnya husnul khotimah. Semuanya berharap kalimat terakhir yang diucapkan itu apa? Kalimat la ilaha illallah. Karena enten riwayat mangkana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa kalimat terakhir ketika dia mau wafat la ilaha illallah, maka dia akan langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat tekan roko. Niku lek tiyang kalimat terakhir saderenge pejah maos la ilaha mangkane sunnah dianjuraken
ketika ada orang sakaratul maut niku panjenengan bisiki kupinge. Carane nuntun niku cuma dibisiki kupinge. Niku sing tepak. Nggih. Tapi kata sing mboten ngerti. Wong wis loro sakaratul maut niku. Pak loro sakaratul maut dikongkon ayo nyebuto. Dikongkon nyebut. Bukan seperti itu caranya. Sing kata lak kaya ngoten nyebut. Sepuntene sing kata wateke menungso niku ndak iso diperintah biasanya. Wateke menungso gak iso diperintah. Napa maneh loro nggih. Aja sakaratul maut loro untu ae wis. Loro untu misale dikongkon nguras jeding. Ngamuk loro untu kongkon nguras jeding. Wateke menungso gak iso diperintah para hadirin. Apalagi ketika sakaratul maut. Jadi carane aja dikongkon nyebuto aja. Cukup dibisikkan saja di telinganya. Bisik ana tok la ilaha illallah ndak ada dikongkon. Ketika dia sudah gerak, mulutnya sudah gerak. Masih gak jelas, pokoknya kira-kira wis ngetut napa waosane jenengan wa la ilaha illallah sudah. Jangan diajak bicara yang lain, ngobrol yang lain. Wis dinteni sampai pecah. Harapannya yang terakhir keluar dari mulutnya la ilaha illallah. Kalau dia bicara lagi yang lain ulangi lagi. Niku carane kaya ngoten. Lek ngomong lintune maneh, mbok ngomong apa, mbok zikir liyane maneh diulangi malih la ilaha illallah nih. Dibisiki malih. Begitu seterusnya para hadirin dengan harapan kalimat terakhirnya la ilaha illallah. Lah niki enten setunggal tiyang kajenge pecah dituntun la ilaha illallah niku mboten saged ngucap. Tapi lek ngomong lintune tasik saged. La ilaha illallah tok mboten saged terkunci. Sampai akhirnya dia mengatakan bahwasannya dia tidak bisa mengucapkan itu kalimat la ilaha illallah disebabkan karena dia ada memandang perempuan yang tidak halal, memandang yang diharamkan oleh Allah dan dientengno disepilino mboten tobat dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pandangan haram itulah yang menghalangi dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Napa malih lek dosane dosa gedhe. Ini pandangan mata saja loh, bukan berzina loh, bukan. Dari pandangan mata yang haram bisa mencegah dia untuk husnul khotimah, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Napa malih lek dosa gedhe. Dan itu pun terjadi di zamannya Nabi Muhammad SAW. Kula jenengan lak sering mireng ceritane sahabat Alqamah. Sahabat Alqamah niku dikenal sahabat ingkang soleh. Istiqomah sholat di belakangnya Nabi Muhammad SAW. Jamaah kali Kanjeng Nabi nggih hadir majlisi Kanjeng Nabi. Subhanallah, ketika mau wafat didampingi oleh sebagian sahabat dituntun la ilaha illallah, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai akhirnya sahabat niku lapor teng Kanjeng Nabi keadaane Alqamah. Kira-kira opo dosane Alqamah iki? Opo kesalahan Alqamah kok sampai akhir umur gak iso ngucap la ilaha illallah. Padahal niki sahabat Kanjeng Nabi lho, kepanggih Kanjeng Nabi, ningali Kanjeng Nabi, jamaah wingkingi Kanjeng Nabi, hadir pengajiane Kanjeng Nabi.
Sampai akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat untuk meneliti apakah Alqamah ini masih punya orang tua. Ternyata Alqamah punya ibu yang sudah tua renta. Dan ternyata si ibu ini kecewa dengan Alqamah. Ibu ini kecewa dengan Alqamah, sakit hati kepada Alqamah dikarenakan Alqamah lebih mementingkan istrinya daripada ibunya yang melahirkan dia dan merawat dia. Oleh karena itu hati-hati. Ojo sampai sampean iku luwih dhisikno bojo ketimbang ibu. Istri itu cantiknya seperti apa, solihahnya seperti apa, tetap yang wajib kita nomor satukan ibu kita. Dan istri yang solihah harusnya memahami tentang itu. Ojo lek sing lanang niku perhatiane nemen nang ibuke, ngomel-ngomel sing wedok, ojo. Malah lek sing lanang niku kok kurang perhatian nang ibuke, wanita solihah itu mengingatkan suaminya, Mas, ibuke jenengan niku Mas sampean perhatekno. Ibuke jenengan niku Mas sampean luwih penting no ketimbang aku Mas. Barokah rumah tangga kalau seperti itu para hadirin. Kalau suami itu wajib mendahulukan ibunya, seje kali istri. Kalau istri wajib patuh kepada suaminya lebih daripada orang tuanya. Tapi suami juga harus bijaksana. Mertua itu kedudukannya juga kalau bisa disamakan dengan orang tuanya sendiri. Karena hal-hal sing kaya ngeten iki sing kadang ndamel masalah teng rumah tangga kadang-kadang para hadirin. Ambil pelajaran daripada Alqamah ini. Niku tuntunane Kanjeng Nabi, petunjuke Kanjeng Nabi kaya ngoten ini. Sampai akhirnya didatangi ibunya. Dikengken kali Kanjeng Nabi, para sahabat niku njalukno sepuro teng ibuke Alqamah. Damel Alqamah. Dan diberitahu kalau Alqamah sekarang dalam keadaan sakaratul maut, akan meninggal dunia. Asale ibuke mboten gelem nyepuro. Mungkin saking nemene mangkel niki teng Alqamah niki. Mboten gelem nyepuro ibuke. Akhire Kanjeng Nabi ngomong teng para sahabat, lek pancene gak gelem nyepuro ibuke kate diobong Alqamah wis di donya iki timbang kok diobong teng neraka. Nggih diweden-wedeni mungkin kali Kanjeng Nabi ibuke nggih. Karena orang tua itu, anak ini bagaimanapun menjengkelkan orang tua, masih ada rasa cinta, rasa sayang, rasa rahmat kepada anak itu para hadirin. Gak iso. Masih anak guanyang niku sik dicintai kali wong tuwa. Akhirnya tepak ningali Kanjeng Nabi mulai ngumpulaken kayu, timbul ini. Hatinya ibu, perasaan sayang kepada anaknya ini nggak bisa hilang para hadirin. Ningali koyok ngoten ndak tega akhirnya diridani lan disepuro kesalahannya Alqamah kali ibuke, sak mantune angsal ridho ibuke lan angsal sepuro saking ibuke. Seketika itu sahabat Alqamah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan meninggal husnul khotimah. Oleh karena itu dosa itu menghalangi kita daripada husnul khotimah, menghalangi kita dari bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir umur kita. Jangan sekali-kali kita meremehkan atau menyepelekan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran,
Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai hamba-hambanya yang sering kembali kepada Allah. Artinya kapan berbuat dosa segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan cinta kepada hamba-hambanya yang bersuci. Keterangan ba'dul mufassirin, yatatahharuna bil ma', yaitu yang beristinja dan bersuci dengan menggunakan air. Karena bersuci itu kan juga bisa dengan batu para hadirin, atau yang yaqumu maqamal hajar, yang menduduki tempatnya batu. Cuma poin pembahasan kita, Allah itu cinta dengan hambanya yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan terjerumus langsung bertobat. Jangan putus asa, jangan. Aku wis tobat balik mana, wis tobat balik mana. Jok putus asa, masih berkali-kali kembali, jangan putus asa. Yang penting serius lu ya. Bukan dibuat main-main lu ya. Sungguh-sungguh dia dalam bertobatnya. Walaupun berkali-kali, jangan putus asa. Pada saatnya Allah rahmati kamu, enggak tertarik lagi dengan maksiat. Berhenti total pada saatnya. Bukan tidak mungkin itu. Yang penting tadi itu, kapan terjerumus segera bertobat, dan jangan pernah menunda. Jangan pernah menunda tobat itu. La turajji fi'las salihati ila ghadi la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Dalam sebuah syair disebutkan, jangan kamu menunda perbuatan baik sampai besok. Meneh aja ditunda. Apalagi urusan tobat ini. Urusan tobat ini lebih-lebih jangan ditunda. Kalau perlu 1 menit jangan ditunda. Kenapa? Kalau kita menunda, khawatirnya belum bertobat kedahuluan ajal, su'il khotimah takutnya. Jadi kapan terjerumus segera bertobat. Orang yang banyak bertobat ini bukan malah dibenci sama Allah. Sifate Gusti Allah niku mboten kali sifate menungso, para hadirin, mboten sami kali sifate makhluk. Siji kali kula jenengan nggih duwe anak buah. Salah sepisan di sepuro. Salah maneh njaluk sepuro di sepuro. Ping 3 njaluk sepuro ditempeling. Lak ngoten lek kula jenengan iki. Tapi lek Gusti Allah mboten, tambah sering njaluk sepuro, tambah sering tobat nggih, niku malah dicintai kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mangkane kula jenengan sering mireng dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullukum khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalian semuanya itu orang yang sering berbuat salah. Sering berbuat salah. Salah kepada Allah, sering. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baiknya orang yang sering berbuat salah, at-tawwabun, yang sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti niku salah, sadar kalau salah, ngakoni leke salah, niku berarti masih orang yang baik. Bahkan termasuk sebaik-baiknya orang yang bersalah yang seperti itu. Khairul khatta'in, sebaik-baiknya orang yang bersalah. Nggih. Masih sering bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, menyesali kesalahannya. Yang berbahaya itu lek tiyang salah mboten ngerasa salah, para hadirin. Naudzubillah min dzalik. Ngelampahi maksiat mboten ngerasa lek niku maksiat. Ngelampahi dosa mboten ngerasa lek ngelampahi dosa, dianggap lumrah,
dianggap biasa sehingga akhirnya tidak menyesal. Kalau sudah seperti itu tidak tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek pun koyok ngoten, maka itulah yang kemungkinan besar mata asia, meninggalnya saat maksiat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Kapan kula jenengan terjerumus, mudah-mudahan kita selalu menyesal atas perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ini saja, kita sambung di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana